Ada 3 hal atau 3 poin yang akan kita sampaikan di subuh hari menjelang Ramadan ini. Sebelum masuk poin kedua, itu isi pengajian kita ya, salam cinta dari Ramadan. Saya berharap pagi hari ini kita awali dulu poin yang pertama, kita tuntaskan sehingga ringan beban kita. Setelah itu kita ngaji. Setuju Bapak Ibu? Ya, kita awali dari ini dulu. Kita sambut doanya 2 malaikat. Kata Rasulullah, tidaklah setiap subuh melainkan 2 malaikat datang turun dari langit untuk setiap muslim. Yang satu malaikat berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Doa malaikat yang pertama, ya Allah, jika ia berinfak untuk agamamu hari ini, maka terimalah infaknya ya Allah, dan ganti dengan yang lebih baik, lebih banyak, lebih barokah. Sementara yang lain berdoa, doa malaikat yang satu lagi berdoa, ya Allah, a'ti munsikan talafan. Ya Allah, bila dia tahan hartanya hari ini untuk agamamu, maka binasakan hartanya ya Allah. Ini doa 2 malaikat. Jadi pagi hari subuh ini kita sambut doa malaikat yang pertama, di mana Allah Subhanahu wa taala pasti mengganti yang kita keluarkan, memberkahi yang di tangan kita, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan pemberat timbangan amal soleh kita. Plus wujudnya masjid ini akan menjadikan amal soleh kita bersambung sampai kita meninggal dunia, bahkan sampai hari kiamat insyaallah taala. Sadaqatun jariyah. Kita berprinsip seperti prinsip para sahabat ya Bapak Ibu. Kalau sahabat itu, iya dia sudah banyak beramal yang lalu-lalu, tapi setiap ada peluang amal berikutnya, dia anggap ini amalan terbaru saya. Ini yang saya harapkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka melupakan amalan masa lalunya. Nah, ini nanti akan masuk poin pengajian kita ke depan ya. Salah satu di antara sifat mulia para sahabat adalah melupakan amalnya yang masa lalu dan terangsang dan terus bersemangat untuk mengikut sertakan dirinya dalam peluang amal baru yang sedang terbuka di depan matanya. Nah, ini yang kita coba, wahai Bapak Ibu, untuk meniru dan meneladani. Sebab kita paham Allah memuji-muji para sahabat dan Allah sebut merekalah contoh terbaik yang akan mengantarkan kalian dalam menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Barokah insyaallah taala. Poin pertama. Bismillah. Alhamdulillah, wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, sekali lagi Rasulullah mengatakan ma naqasa mal min sadaqah bal yazdadu bal yazdadu. Harta yang engkau keluarkan untuk sedekah, dia tidaklah mengurangi harta yang ada di tanganmu, bal yazdad, akan tetapi itulah yang akan menjadikan hartamu bertambah. Bal yazdad, itulah yang menjadikan hartamu bertambah. Bal yazdad, itulah menjadikan hartamu bertambah. 3 kali kata Nabi. Jadi matematika langit dengan jangan sama-samakan dengan matematika bumi ya. Nah Bapak Ibu, kalau seandainya pagi ini kita tak bawa, sambil kita nanti buka tanya jawab kalau ada waktu ya, Bapak Ibu yang rumahnya dekat, ambil, antarkan kemari. Atau boleh juga disimpankan ke nomor rekening yang tertera, atau boleh titipkan ke pengurus masjid ya. Tapi jangan lupa, besok Ramadan tak berapa lama lagi, ini masjid juga punya program membangun MDA ya Pak ya. Membangun MDA sepanjang Ramadan, tiap hari niatkan. Walaupun hanya 1 hari saya bisanya 20.000, 30.000, 50.000, jalan tiap hari masuk ke masjid ini, supaya niatan bersama mendirikan MDA ya, di mana tempat anak-anak kita belajar Al-Quran ini bisa terwujud hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Masjidnya namanya Masjid Tauhid ya, Masjid Tauhid, bagus sekali namanya. Hebat Allah yang kami muliakan. Poin pertama kita anggap selesai dulu. Sekarang kita masuk poin kedua. Ya Allah, wahai kaum muslimin, kita ditakdirkan Allah bertemu dengan Ramadan akhir zaman. Setuju Pak? Sebutannya Ramadan akhir zaman. Ada apa dengan Ramadan akhir zaman? Tidak senyaman Ramadan sebelumnya. Ramadan tahun lalu, start Ramadan kita juga diawali dengan bencana Covid juga bermula. Alhamdulillah. Yahdikumullah wa yuslih balakum. Hampir 1 tahun perjalanan Covid.
meluluh lantakkan kehidupan dan sendi-sendi ekonomi, sosial, ya, kehidupan manusia. Sekarang menyambut Ramadan berikutnya, sebenarnya kalau kita mengkaji tentang Covid, demi Allah, hai Bapak Ibu, orang-orang beriman tidak takut sedikit pun. Sebab kalau memang Covid itu ada dan dia menular dan dia mematikan, bagi orang beriman syahid statusnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sementara syahid itu yang paling dirindukan oleh setiap orang beriman. Betul, Pak? Kenapa? Orang syahid tidak akan ada urusan di alam kubur. Allahu Akbar. Orang syahid tidak ada urusan di alam kubur. Orang syahid paling pertama dipersilahkan masuk surga nanti. Masya Allah. Lalu apanya ditakutkan? Orang syahid dipermudah, sangat-sangat mudah urusannya di hari kiamat. Dan setiap orang pasti mati. Enggak pun karena Covid, juga tetap mati. Jadwal masing-masing kita itu sudah ada. Tanggalnya sudah ada. Penyebabnya saja yang beda-beda. Dan tanggal itu tidak akan digeser oleh Allah, Pak. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Mereka tidak akan sanggup mempercepat kematian dan mereka juga tidak akan sanggup menunda kematian. Lalu apa yang kita takutkan dari Covid? Oh, pakai masker. Oke, kita pakai. Oh, nanti jaga jarak. Oke, kita jaga jarak. Tapi demi Allah, haram takut dengan Covid. Setuju, Pak? Kita hanya takut pada Allah. Covid itu ciptaan Allah kalau memang ada, ya. Yang mematikan kita bukan Covid, tetapi malaikat maut atas petugas Allah, malaikat maut atas perintah Allah dan izin Allah Subhanahu wa taala. Itu perlu saya dudukkan. Jangan kayak orang musyrik pula, Pak. Seolah pengganti malaikat maut itu adalah Covid. Kita jalankanlah prokesnya, kita jalankanlah semua peraturan segala macamnya, tetapi kita tidak akan pernah punya keyakinan bahwa Covid-19 itulah yang akan mematikan dan merenggut nyawa kita. Kalau itu keyakinan kita bahwa Covid mematikan kita, musyrik kita, wahai Bapak Ibu. Ya, jadi kita dalam hal ini, saya disuruh berhenti sholat, sorry. Saya disuruh berhenti ke masjid, sorry. Saya tetap akan ke masjid. Wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, namun menjaga-jaga penting. Menjaga-jaga wajib. Setuju ya Pak ya? Bu? Jangan berhenti. Energi terbesar umat di akhir zaman adalah salat dan sabar. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Kamu teruslah minta tolong kepada Allah. Senjata kamu adalah mengandalkan sabar dan salat. Sementara salat terkuat itu adalah berjamaah. Musuh-musuh Islam ingin melemahkan kita dengan menjauhkan kita dari masjid, menjauhkan kita dari sholat berjamaah. Ini yang mereka rencanakan, Pak. Maka kita jangan menari di balik genderangnya musuh. Saya tak setuju, kita orang-orang beriman tak setuju. Kita tetap sholat, kita tetap berjamaah, dan tidak ada yang bisa menghentikan kita kecuali kematian. Ya, tetap ke masjid. Pakai masker, pakai. Cuci tangan di luar, cuci. Semprot, ya. Jaga jarak. Berhenti sholat, gua pancung lu. Atau lu bunuh aja gua daripada gua berhenti sholat. Kan begitu ya Pak ya. Kita tidak akan pernah mau disuruh berhenti sholat. Dan juga pemerintah nggak akan mau kok nyuruh kita berhenti sholat. Cuma jaga-jaga. Nah, kita sepakat itu. Wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, baiklah. Ke depan saya melihat dengan mata hati, dengan mata batin saya, dan semoga saja saya salah, amin ya rabbal alamin. Keadaan kita mungkin sampai di puncak. Puncak apa? Puncak kesusahan hidup di dunia. Kapan itu? 2021 ini startnya. Ya, puncak kesusahan. Kita akan mengalami kesusahan yang tumpang tindih, yang sangat padat dan banyak, Pak.
Susah secara ekonomi, susah secara kehidupan, susah secara makan minum, susah secara bahan bakar, susah secara harga-harga barang-barang, susah diawali dengan kesusahan keuangan, ya. Dengan Covid ini kita akan menemukan hadis-hadis Nabi yang sahih diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Di akhir zaman kata Rasulullah, saking sulitnya kehidupan umatku, uang menjadi tidak ada harganya. Kalaupun nanti Bapak ingin menyaksikan, Bapak ingatlah ceramah saya ini. Ibu, uang kertas kita, mau uang kertas rupiah, mau uang kertas yuan, mau uang kertas lira, mau uang kertas dolar ringgit Singapura, apa saja uang kertasnya menjadi tidak berharga pada saat itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harga-harga makanan pokok menjadi sangat mahal sehingga seberapapun gaji orang terasa sangat kurang untuk menutupi kebutuhan utamanya. Wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, sampai kepada tingkat kata Rasulullah dalam hadis Sahih Bukhari di kitab Al-Adabul Mufrad, seorang tetangga yang dulu bersahabat dengan tetangganya demi berebutan makanan, hanya demi sepotong roti, kalau bahasa Indonesianya hanya demi sesuap nasi, dia tega mendatangi tetangganya, berebutan sepotong roti itu, dan bahkan membunuh tetangganya demi sepotong roti saking laparnya. Buya, apakah akan sampai kita ke tingkat itu? Kalau hadisnya seperti itu, ya pasti sampai. Itu hadisnya untuk kapan itu Buya? Akhir zaman. Mungkin setelah generasi kita kali. Tidak, saya katakan di generasi kita. Kapan itu bulannya? Kapan itu tahunnya? Tunjuk pemilik langit dan bumi, Allah yang maha tahu. Tetapi menurut tanda-tanda, urut-urut tanda-tanda akhir zamannya, di zaman kita ini Pak. Nah jadi kita menyambut dan menghadapi Ramadan ini dengan penuh harap kepada Allah. Ya Rabb, bila memang ini adalah Ramadan terakhirku, seharusnya judul ceramah kita adalah mungkin saja ini Ramadan terakhir kita. Ini harusnya ceramah kita. Mungkin saja ini Ramadan terakhir kita. Sebab, wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, sebab-sebab, faktor-faktor, asbab untuk terwujudnya, Rasulullah bersabda, di akhir zaman umatku yang wanita dibandingkan laki-laki, perbandingannya 1 berbanding 50. 1 laki-laki, 50 wanita. Pada kemana kaum laki-laki? Mereka banyak meninggal dunia. Kenapa mereka banyak meninggal dunia? Karena pertumpahan darah, karena peperangan yang tidak bisa dielakkan. Wanita pasti paling prioritas untuk dilindungi dan diselamatkan. Ada apa-apa, wanita disuruh mundur, sembunyi, dan laki-laki yang maju. Dan faktor-faktor menuju kepada pertumpahan darah itu adalah faktor ekonomi, faktor perbatasan negeri, faktor politik, faktor rebut rampas harta kekayaan milik negeri orang lain, sehingga banyak kaum lelaki yang meninggal dunia. Jadi jika demikian, kita positive thinking saja. Benarkah Ramadan ini adalah Ramadan terakhirku? Sunnahnya seperti itu Pak. Memang kita dianjurkan untuk menganggap inilah ibadah terakhirku. Bisa jadi inilah Ramadan terakhirku, bisa jadi. Wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, di kampung tempat pesantren kita yang laki-laki di Sarik Laweh, Allah, beberapa hari belakangan ini banyak betul laki-laki yang meninggal. Sebentar sudah ada tanda laki-laki, tanda ada orang meninggal. Pasti tanya fulan bin fulan, laki-laki, fulan bin fulan, fulan bin fulan. Udah dekat Ramadan, meninggal. Betapa tidak berezekinya beliau ya Pak ya. Sudah dekat Ramadan, meninggal. Kemarinnya sehat Pak Ustaz, kemarinnya masih sehat Bu ya, kemarin masih nyangkul bareng, kami gotong royong, dan sekarang meninggal. Ini yang saya maksud Pak. Kita tak tahu ke depan itu apakah ini betul Ramadan kita. Kalau iya, tiru sahabat yuk. Sahabat itu satu, mereka menyambut Ramadan itu dengan nangis, doa kepada Allah. Kita tiru ini Bapak Ibu. Kita nangis nyambut Ramadan. Kenapa nangis? Gemeteran para sahabat, jangan sampai hamba tak sampai Ramadan ya Allah. Jangan sampai Ramadan ini hamba tak dapatkan ya Allah.
Mereka doa terus, doa beberapa bulan dari Rajab, Sya'ban. Mereka sudah nangis-nangis memohon kepada Allah agar Allah izinkan mereka mendapatkan Ramadan. Ketika mereka berdoa, isi doa mereka juga salah satunya, ya Allah, izinkan hamba mendapatkan Ramadan ini dan jadikan hamba memiliki energi. Beri hamba taufik agar hamba bisa hidupkan hari-hari siang Ramadan, hari-hari malam Ramadan dengan memperbanyak ibadah, khasnya baca Quran kepada Engkau ya Allah. Ini yang pertama. Selanjutnya dalam Ramadan mereka berlomba. Seluruh sahabat hampir lupa dengan yang lain. Mereka sibuk dengan diri mereka sendiri. Wahai Bapak Ibu, kita tiru Ramadannya para sahabat. Sahabat 11 bulan sebelum Ramadan datang, mereka mencari dunia. 1 bulan mereka perai dari dunia. Tahu perai? Tahu perai, Pak? Mereka total libur dari dunia. Tidak ada yang buka galeh, tidak ada yang buka kadai, tidak ada yang makan tuo. Kalau ada kantor dulu tidak ada kantor. Ya, jadi mereka itu memang betul total. Seperti kata para sahabat, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau sudah masuk, apalagi 10 terakhir Ramadan ya, kendaraannya pun dimasukkannya ke gudang. Kalau bahasa awaknya gua, kendaraan Nabi ketika itu adalah onta, kuda, dikandangkan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau sudah masuk Ramadan, beliau menyedikitkan makan dan beliau tidak lagi mau mengurus urusan dunianya. Masya Allah, kami meniru Rasul sallallahu alaihi wasallam. 11 bulan dah cukuplah untuk mencari tabungan buat menghidupi 1 bulan Ramadan. Nah, kalau kita sekarang ini mungkin kita tak mampu macam itu, tapi minimal kita cekek Pak dunia kita nih, kita cekek. Kurangi pengeluaran dan kurangi juga pemburuan terhadap dunia, apalagi 10 terakhir. Ini yang kasihan orang penggaleh-penggaleh nih. Orang pedagang-pedagang di pasar-pasar. 10 terakhir Ramadan bagaikan malam Lailatul Qadar untuk memburu rezeki dunia. Sayang sekali. 10 terakhir Ramadan itu betul-betul nggak ada lagi kaitan dengan dunia. Bahkan bini pun ditinggal, Pak. Ngapain mereka? Iktikaf. Seluruh sahabat itu iktikaf 10 terakhir Ramadan. Mereka tidak lagi ngurus dunia. Anak juga tidak lagi diurus, karena anak langsung diurus oleh istrinya di rumah. Kemudian sang suami ngapain? Ke masjid. Kalau istri di rumah bersaing dengan suaminya. Mereka punya perlombaan khusus untuk menamatkan Quran. Wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, pernahkah Bapak Ibu mendengarkan bagaimana para sahabat dengan Al-Quran di bulan Ramadan? Seluruh sahabat tiap 3 hari 3 malam khatam 1 kali Al-Qurannya. Seluruh sahabat. Saya tidak ada membaca ada sahabat yang tidak mengkhatamkan. Setiap 3 hari dalam 1 bulan Ramadan mereka khatam baca Al-Quran. Mungkin ada pertanyaan, Buya, kalau kami bertanya, Buya, mana yang lebih afdol? Kami mempelajari mentahsin tajwid Al-Quran, tafsir Al-Quran di bulan Ramadan, atau kami memperbanyak tamatkan Al-Quran? Jawabannya adalah tamatkan Al-Quran lebih diperbanyak daripada kesibukan-kesibukan yang lain. Bahkan Imam Malik bin Anas, gurunya Imam Syafi'i, menghentikan majelis ilmunya demi memperbanyak menghatamkan membaca Al-Quran. Alhamdulillah. Yahdikumullah. Jadi Bapak Ibu yang kami muliakan, Ramadan ini, karena ini kita anggap sebagai Ramadan terakhir kita jadikan ini Ramadan perpisahan kita dengan Al-Quran. Maksudnya perpisahan bagaimana? Seerat-eratnya Al-Quran dipeluk, sebanyak-banyaknya Al-Quran dibaca, siang hari baca, malam hari baca. Orang yang sanggup baca Al-Quran banyak yang menyedikitkan makannya bulan Ramadan. Sahurnya standar, berbukanya sedikit. Insya Allah Ta'ala dia akan sanggup membaca Al-Quran banyak. Kalau tidak Pak, padang panjang, ampe angke, parut kanyang, mato balik. Ditambah pula hadis palsu. Man nama fi yaumi ramadanihi, atau naumus shaimi ibadah. Tidurnya orang yang sedang puasa adalah ibadah, itu hadisnya palsu. Akhirnya dia tidur kayak ular. Tidak, kita tirulah Rasulullah, tidur para sahabat.
bagaimana mereka menjauhkan lambung mereka sejauh-jauhnya dari tempat tidur di malam hari, apalagi siang. Siang mereka full untuk mengkhatamkan Al-Quran. Kalau enggak, mereka pergi berjihad. Jadi aneh ya Pak ya, Rasulullah itu ditakdirkan oleh Allah, dan ini adalah hari-hari yang indah bagi mereka, berjihadnya bulan Ramadan, pergi berperang di bulan Ramadan, berdakwah di bulan Ramadan, ya, dalam artian mengembangkan Islam dalam bulan Ramadan. Oke, wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, Imam Syafi'i menamatkan Al-Quran 12 jam siang tamat satu kali, 12 jam malam tamat satu kali. Dulu Pak, saya nggak kepikir oleh saya pernah coba, karena saya bukan hafiz Quran, saya pernah coba membaca Al-Quran dari pagi non-stop ya, dari lepas sahur itu, baca dengan bacaan yang cepat. Ternyata saya hanya sanggup 15, 16, 17 juz 12 jam. Masya Allah. Nggak kepikir oleh saya bagaimana cara Imam Syafi'i bisa 30 juz. Tak terpikir oleh saya bagaimana sahabat Utsman bin Affan yang menamatkan Al-Quran dari Al-Fatihah masuk Al-Baqarah sampai An-Nas hanya dalam satu kali khatam di Hijr Ismail, ya, waktu salat witir. Di salat witir tamat Al-Quran 30 juz. Dulu nggak kepikir oleh saya gimana caranya nih. Tapi sekarang hal itu tidak menjadi mustahil. Kenapa? Pesantren yang kami asuh dengan izin rahmat dan nikmat dari Allah, santri-santri kami Pak sudah sanggup membaca Al-Quran 30 juz satu kali duduk di depan syekh. Ada yang 6 jam 7 menit, ada yang 5 jam 20 menit. Yang paling keren kemarin itu adalah namanya Hafiz juga, Masya Allah, 4 jam 25 menit selesai khatam Al-Quran. Saya tak percaya, tapi kata kawan-kawannya semuanya, benar Bu ya, Hafiz sudah 4 jam 25 menit. Saya katakan, Hafiz duduk, saya buka Al-Quran, sambung ya, kamu lanjutkan bacanya, tapi dengan bacaan bisa 4 jam 25 menit. Siap Bu ya, katanya. Saya baca, lanjut. Dia lanjut, cepat sekali Pak. Allah, nggak ketemu saya salahnya di mana. Cepat sekali. Wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, sekarang masuk akal. Utsman bin Affan bisa dalam satu kali witir, bisa tamatkan Al-Quran 30 juz. Imam Syafi'i dalam satu malam, tentu saja Imam Syafi'i ada tidurnya juga ya, satu malam khatam 30 juz. Walaupun Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya yang membaca Al-Quran tamat 30 juz kurang dari 30 hari, dia tidak akan memahami Al-Quran. Dalam artian, dia tidak akan bisa mendapatkan apa yang dia baca itu. Pemahamannya, ilmunya nggak akan dapat. Betul, kalau dia mentargetkan untuk mendapatkan pemahaman. Kalau mendapatkan pemahaman, 1 bulan khatamlah 1 kali sambil mencari ini apa maksudnya, ini apa maksudnya. Dengan membaca itu kita tahu artinya, itu 1 bulan bisa kita dapatkan pahamnya isi Al-Quran. Tapi kalau yang membaca Alhamdulillahirrabbilalamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin, itu hanya sekedar murajaah Quran. Dapat pahala sih dapat, untuk paham Al-Quran tidak akan bisa dapat. Ya, nah target bulan Ramadan bukan untuk tadabbur, bukan untuk ta'ammuk, bukan untuk membahas dan membedah ayat-ayat Al-Quran, tetapi untuk menamatkan sebanyak-banyaknya membaca Al-Quran. Bagi Bapak Ibu yang tak sanggup baca cepat, standar sajalah. Standarnya bagaimana? 3 hari khatam 1 kali. Kira-kira Bapak Ibu sanggup tidak? Sanggup tidak? Sanggup, kenapa nggak sanggup? Sahabat-sahabat juga manusia kok. Ya, kalau 3 hari bisa. Saya dengan nikmat Allah 1 hari 1 malam bisa 1 kali. Tetapi yang 1 hari kayak Imam Syafi'i saya tak sanggup. Itu memang orang yang hafiz saja yang bisa itu. Ya, anak-anak kami Pak bukan berbangga-bangga, tapi kita tahadduts bin ni'mah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun dengan nikmat Rabbmu maka berceritalah. Saya bercerita dengan nikmat Allah ya. Wahai Bapak Ibu, santri-santri kami setiap hari itu yang sudah hafiz ya, wajib membaca 10 juz setiap hari.
Tapi tiap hari Kamis 30 juz. Tiap hari Jumat 30 juz. Nanti Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu ini kembali 10 juz, 10 juz, 10 juz murajaahnya. Ya, nanti Kamis 30 juz, Jumat 30 juz. Ya, kalau macam ini tentulah mereka jadi lancar, linci membaca Qur'annya. Seperti kata pepatah Minang, apa kaji dek baulang, abih gali dek gali tiak. Alai? Apa kaji dek baulang, abih gali dek gali tiak, pasar jalan dek batampuh. Pasar jalan dek batampuh. Saking seringnya diulang 10 juz sehari, 10 juz sehari. Awak mendengar 10 juz sehari kalau garuk-garuk kepala rasanya. Gimana itu 10 juz sehari? Ternyata 10 juz sehari itu Masya Allah Pak. Maaf ya Pak ya, putra saya usianya baru masuk 13 tahun. Kemarin saya tanya, waktu kami kan ada acara seminggu yang lalu. Kami menantuan di sini Pak, ya, dengan orang Pekanbaru. Kami acara anak saya sebelum dia nyebur masuk ke kolam renang. Jadi acaranya itu di kampung, dia kampung apa itu? Dekat dengan airport lokasinya, yang ada masakan kampungnya, khas Melayu gitu ya Pak ya. Saya tanya sama anak saya, sini nak, siapa tadi yang menyimak Ananda? Yang menyimak tadi Abang Umar katanya. Abang Umar, berapa tadi khatam Qur'annya, membaca Qur'annya? Baru 2 juz Pak. 2 juz itu berapa lama membacanya? Setengah jam katanya. Setengah jam, anak kecil. Setengah jam 2 juz. Ya, wahai Bapak Ibu, ternyata saya tanya, Ananda berapa sanggup membaca sehari? Kami biasa disuruh oleh Syekh 4 juz atau 5 juz sehari. Tapi kalau hari Kamis Pak, karena hafalannya baru 8 juz ya, wajib 8 juz semuanya. Nah ini Bapak Ibu yang kami muliakan, saya ingin pondok-pondok pesantren tahfiz Quran kita nanti kalau dapat belajarnya metodenya seperti yang diajarkan Syekh kita Pak. Karena anak-anak ini 1 tahun paling lama udah hafiz Quran 30 juz dan hafalannya kuat. Ya, bahkan ada anak yang 5 bulan hafiz Al-Quran, saya tes dia lulus. Saya tidak berbohong, mari datang. Mari datang ikut dengan saya ke Payakumbuh, kita tes anak itu Pak. Orang Bukit Tinggi anaknya, ya, orang Bukit Tinggi. Kita tes anak itu, kalau Bapak menemukan saya berbohong, saya kasih Bapak hadiah. Saya ikutkan Bapak umroh dengan biaya dari saya. Jadi saya tak bohong, 5 bulan khatam 30 juz Al-Quran, hafal dalam kepalanya, dites ayat mana saja dia bisa dengan izin dan nikmat dari Allah. Nah, tahfiz macam ini yang ingin kita wujudkan. 1 tahun, 1,5 tahun, 2 tahun. Standar kami yang paling ini Pak, 3 tahun sudah wajib hafiz Al-Quran 30 juz, mutskin, tidak boleh tidak. Tapi memang ada anak-anak yang memiliki kemampuan yang agak kurang, maka mereka kami beri dispensasi. Dispensasinya apa? Minimal 20 juz, sudah hafal 30, sudah hafal Al-Quran dalam 3 tahun, dan nanti anak kami masukkan yang 10 juz sisanya untuk menjelang masuk ke tingkat SMA-nya, kami masukkan mereka ke takhili namanya. Takhili itu adalah anak ini nggak langsung masuk ke tingkat SMA, Ma'had Mulazam Al-Hufaz, tapi sempurnakan dulu 30 juznya. Jadi nambah 10 juz lagi 1 tahun ke depan. Nah, wahai Bapak Ibu, pokoknya yang bisa masuk tingkat SMA di pesantren kita adalah anak-anak yang hafiz Al-Quran 30 juz dan hafalannya sudah kuat. Program berikutnya adalah program Itqan dan program mengambil sanad. Setelah itu baru mengambil qiraah. Syekh menguasai 10 qiraah asyarah kubra, 10 qiraah asyarah sughra, dan beliau menguasai 20 riwayat. Ya, jadi dengan ini murid-murid bisa mendapatkan total keilmuan Al-Quran ini secara sempurna. Kita kembali wahai Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu yang tidak mungkin rasanya menjadi hafizah, biayai anak-anak yang punya kemampuan untuk menjadi hafiz. Selama dia baca Al-Quran seumur hidupnya, selama dia mengajarkan Al-Quran, pahalanya mengalir kepada Bapak Ibu. Allahu Akbar. Dan nanti di akhirat Bapak Ibu akan dibawanya, termasuk di antara 10 orang yang diberi syafaat adalah orang yang membiayainya, sehingga dia bisa menjadi hafiz Al-Quran dan menjadi guru penghafal Al-Quran. Begitu Pak. Ini metode yang paling cerdas, paling cepat. Buya, di pesantren Buya ada nggak anak-anak yang memiliki kemampuan orang tuanya tak mampu? Saya mau menjadi orang tua asuhnya. Ada banget. Sekarang 30% santri kita adalah anak-anak yang kita subsidi Pak.
Kita subsidi, kita carikan orang tua asuhnya. Sementara mereka anak-anak yang tidak mampu tapi otaknya mampu, orang tuanya tak mampu. Nah, kalau ada bapak ibu yang minat macam itu, Buya kami ingin ambil satu anak. Biayanya 1 bulan adalah 1,7. 1.700.000 udah semuanya di situ. Udah semuanya di situ. Nah, saya ambil satu anak Buya, tafadhol. Ada 30% dari santri kita. Santri kita lebih kurang sekarang jumlahnya adalah 260 orang baru Pak, laki-laki wanita. Yang wanita di kota, yang laki-laki di kabupaten 50 kota. Memang kami jarakkan Pak. Kalau didekatkan jarak mereka, energi positif negatif ketemu itu bahaya Pak ya. Jadi kami hindarkan anak-anak jangan sampai seperti itu. Baik Bapak Ibu yang kami muliakan, bercerita kita tentang masalah dahsyatnya Ramadan, Al-Quran dan sebagainya. Ini tak akan ada putusnya. Cuma saya berharap Bapak Ibu jangan sampai ketinggalan momen ini. Kalau Bapak Ibu masih punya anak cucu, masih punya anak keturunan, berazamlah di akhir zaman ini masukkan mereka ke pesantren tahfiz Quran. Daftarkan mereka segera. Buya ke tempat Buya bisa enggak? Saya kasih tahu ya, yang mau mendaftar ke tempat kami bisa tamat SD. Tapi syaratnya baca Qur'annya sudah bersih, tajwidnya, tahsinnya sudah bersih, punya hafalan minimal 1 juz bersih, juz 30. Tapi kita prioritaskan yang sudah hafal 3 juz. Apalagi lebih dari itu, kita prioritaskan itu. Dan kita membatasi anak yang akan kita terima, wahai Bapak Ibu. Nah, setiap kali tiap hari anak membaca Al-Quran di sana, pahalanya mengalir kepada Bapak Ibu di rumah. Bapak sedang menggalih, Bapak sedang di kantor, Ibu sedang di rumah masak, pahalanya terus mengalir karena anak kita terus baca Quran. Bayangkan Pak, dia nanti setelah dia ahli, dia ajarkan pula orang lain mengajar Al-Quran. Kemudian orang-orang membaca Al-Quran, dan orang-orang yang membaca Al-Quran ini dari anak kita nanti mengajar pula. Pahala mereka semua ngalir pada Bapak Ibu sebagai ayahnya, sebagai bundanya. Allahu Akbar. Sementara rezeki anak ini dijamin oleh Allah. Hafiz Al-Quran dijamin rezekinya. Maaf ya Pak ya, bahkan lebih baik daripada seorang PNS, bahkan lebih baik dari seorang pedagang ya. Apabila dia punya rezeki, maka rezekinya dunia akhirat, rezekinya penuh barokah. Dan orang-orang tua pasti akan berebutan ingin bermenantu anak yang hafiz Al-Quran. Biasanya begitu Pak. Nggak pernah, belum lagi tamat sudah diperebutkan untuk ngajar, untuk menjadi menantu dan sebagainya. Wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, mungkin dari saya waktu sudah jam 6:30 lewat. Kalau ada pertanyaan tafadhol. Bismillah. Tak ada Bapak Ibu ya. Baiklah Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan, untuk Bapak Ibu semua yang ingin menyimak kajian-kajian tentang akhir zaman, silakan dibuka di media saya, Uzma Media TV Channel. Buka di sana. Memang terpaksa Bapak Ibu harus beli paket dulu, kemudian minimal numpang di wifi orang, pinjam hotspot orang lah pokoknya. Dengarkanlah ceramah akhir zaman, nasihat-nasihat tentang persiapan dan amalan-amalan akhir zaman. Rasanya ini sudah menjadi wajib bagi Bapak Ibu untuk mengetahuinya dan mempersiapkan diri untuk itu. Baik, demikian saja dari saya. Wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, itu 2 poin baru, poin penutup, dan kita doakan Bapak Ibu semua dengan infak yang Bapak keluarkan tadi. Kita tutup dengan doa, semoga infak itu berkah hendaknya, sedekah Bapak Ibu seluruhnya diterima oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Juga di luar sudah tersedia madu yang sudah kami ruqyah. Ya, ada madu yang sudah kami ruqyah. Dan madu ini bukan hanya saja cita rasanya yang enak, tetapi telah banyak yang Allah sembuhkan melalui konsumsi madu yang telah diruqyah. Bapak Ibu perlu tahu, madu ini 100% keuntungannya adalah untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika saya menyampaikan ini, saya menjadi tidak malu, tidak ada beban, sebab Bapak Ibu bertransaksinya dengan Allah, dan Bapak Ibu menjemput kesembuhan dari Allah. Kata Rasulullah dalam hadis sahih, wajib kamu menyembuhkan semua penyakit kamu dengan 2 hal. 1 dengan Al-Quran, 2 dengan madu, kata Rasulullah. Sekarang Al-Quran dan madunya kita satukan.
Al-Quran kita ruqyahkan ke dalam madu, maka madu dikonsumsi, maka Bapak Ibu sudah menjemput janji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah juga berfirman dalam Al-Quran, syifaa'un linnas, madu ini menyembuhkan semua penyakit yang ada pada manusia. Ya Bapak Ibu, dapatkan di luar sana, maka sambil Bapak menjemput kesembuhan dari Allah SWT untuk berbagai macam penyakit. Buya, saya diabetes, jangan takut. Kalau Bapak Ibu memang diabetes, justru penyembuh diabetes itu adalah madu, asal madunya benar, asal madunya asli. Dan madu itu tidak menimbulkan mudarat. Bapak minum sedikit, Bapak minum banyak, ya, tidak akan menimbulkan mudarat, tetapi selalu bermanfaat. Namun tolong diingat, jangan minum madu pakai air panas, maka matilah unsur dan zat-zat madunya, ya. Jangan minum, tapi dengan air hangat kuku tidak apa-apa. Yang paling bagus dengan air biasa, air biasa, ya, air yang tidak panas sama sekali, air sejuk, air dingin, silakan minum. Jangan pakai es juga, karena es dilarang oleh Rasulullah SAW untuk kita konsumsi ini, wahai Bapak Ibu. Kemudian yang paling bagus adalah Bapak minum tanpa pakai air, Buya. Airnya belakangan saja untuk sekedar menghilangkan rasa manis yang terlalu. Minum, wahai Bapak Ibu yang kami muliakan. Demikian, ya. Mungkin Bapak Ibu pernah melihat ada beberapa video saya mencontohkan minum madu 1 gelas. Ya, itu baru namanya minum madu. Minum madu itu 1 gelas. Sembuh, Pak. Bapak sakit berat, minum pagi, minum sore, insya Allah besok sudah normal kembali, sudah sehat kembali. Apa sakit Bapak? Dengan cepat Allah sembuhkan. Makanya ada sahabat yang datang pada Nabi, ya Rasulullah, si fulan sakit berat di perutnya, ya Rasul. Kata Rasul, minumkan dia madu. Setelah dikasihkan madu, enggak sembuh. Datang lagi, ya Rasulullah, dia masih sakit. Maka kata Rasulullah, tambahkan lagi, minumkan lagi dia madu. Kemudian datang lagi setelah itu, ya Rasulullah, masih sakit, ya Rasulullah. Kata Rasulullah, minumkan lagi dia madu. Setelah itu baru datang lagi, dia udah sembuh, ya Rasulullah. Kata Rasulullah, Allah Maha menepati janji. Tidak mungkin Allah akan menyelisihi janjinya. Madu ini menyembuhkan, Al-Quran juga menyembuhkan, dan ini disatukan dua-duanya. Semoga bermanfaat. Ambillah madunya, dapatkan kesembuhannya, dapatkan pahalanya, dan dapatkan tambahan tabungan akhiratnya, ya. Dapatkan di luar sana, semoga bermanfaat. Baik Bapak Ibu yang kami muliakan, demikian saja dari saya, dan kita berdoa sekarang kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina al-karim sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Ya Allah, wahai Rabb kami, terimalah seluruh amal soleh yang pernah kami buat, ya Rabbal Alamin, dalam hidup kami, yang kecil dan besar. Jadikanlah amal itu tercatat di sisimu dan memberatkan timbangan amal soleh kami kelak di hari kiamat. Ya Allah, kami mohon kepadamu, bimbing iman kami, jadikan kami orang-orang bertauhid, jadikan kami pemilik akidah yang lurus dan kokoh, ya Allah, di akhir zaman ini. Lindungi kami dari kesesatan dan kemurtadan, dan ampunkan dosa-dosa kami di masa-masa yang berlalu, ya Allah. Kami telah banyak lalai, kami telah banyak lupa, kami telah banyak meninggalkan perintah-perintah-Mu, dan kami tidak sedikit melakukan apa yang Engkau benci, dan Engkau larang dan Engkau haramkan. Ampunkan kami seluruhnya, ya Allah. Ampunkan seluruh kami, ya Allah. Ampunkanlah seluruh kami. Ya Rabbana, apa yang kami kirimkan ke sisimu dari hartamu yang Engkau titipkan kepada kami, ya Allah, apakah melalui pesantren, apakah melalui masjid, apakah melalui dakwah, melalui bantuan sosial yang kami kirimkan untuk orang-orang yang dapat korban gempa, bencana, atau mungkin kami kirimkan ke Timur Tengah, ke negeri Syam, ya Allah, sampaikanlah. Jadikan amalan tersebut Engkau terima dalam penerimaan-Mu, ya Allah, dan beratkanlah timbangan amal soleh kami, ya Rabbal Alamin. Ya Rabbana, harta yang kami infakkan di pagi hari ini, yang kami sedekahkan di pagi hari ini, walau belum seberapa, kami memohon kepadamu, ya Allah, tetaplah Engkau terima, ya Rabbal Alamin.
dan jadikan buat kami pahalanya mengalir sampai hari kiamat. Ya Rabbana, setiap kami ingin berinfak, tetapi kondisi ekonomi saat ini sedang sangat berat ya Allah. Kami ingin memperbanyak tabungan akhirat kami, akan tetapi Engkau yang Maha tahu bahwa keadaan keuangan memang sangat-sangat berat hari ini ya Allah. Akan tetapi Engkau yang Maha tahu, kalau ternyata kami sedang Engkau lapangkan rezeki, kami juga tidak akan berat untuk berinfak buat agamamu ya Allah. Karena itu sesungguhnya kami sedang menambah infak buat tabungan akhirat kami ya Rabbal Alamin, yang menjadi kebanggaan kami kelak. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikan sisa-sisa umur kami seluruhnya adalah sisa-sisa umur yang penuh barokah, yang diisi dengan kesolehan, ketaatan, amal ya Rabbal Alamin. Dan jadikanlah sisa-sisa umur kami sisa-sisa umur yang berguna dan bermanfaat untuk agama ini ya Allah, untuk negeri ini ya Rabbal Alamin. Dan lindungi kami dari maksiat, lindungi kami dari berbuat dosa, mendekati tempat-tempat maksiat, berteman dengan kawan-kawan yang melalaikan kami darimu dan dari jalanmu, dan membawa kami untuk menambah dosa dan maksiat. Ya Allah, lindungi kami dari syaitanur rajim, lindungi kami dari nafsu yang jahat, binal dan nakal. Ya Allah, izinkan kami menjadi pengendali nafsu, dan tolong kami ya Rabbal Alamin, Ramadan besok ini kami mampu maksimal dalam beramal soleh di malamnya, di siangnya. Ya Allah, jadikan kami orang-orang yang berlomba berpacu dengan penuh prima ya Allah, mengalahkan yang lain dalam ketaatan, dalam pahala demi pahala. Jadikan kami sehat ya Allah, lindungi kami, jadikan kami sehat, lindungi kami dari sakit, sehingga kami bisa bolong puasanya, sehingga kami banyak meninggalkan amal-amal soleh yang tersedia dengan pahala yang sangat besar. Izinkan kami bisa melalui Ramadan dengan sempurna ya Allah, dan mungkin saja ini adalah Ramadan kami yang terakhir. Maka izinkan kami untuk bisa sempurna dalam bulan Ramadan ini ya Allah, mengkhatamkan beberapa kali Al-Quranul Karim. Izinkan kami di bulan Ramadan ini ya Allah berinfak sebanyak-banyaknya untuk agamamu ya Allah, dan membawa harta kami yang kami cari di dunia ini untuk menjadi harta abadi kami, buat menjadi milik kami di akhirat kelak. Allahumma amin ya Rabbana, amin ya Rabbana ya Arhamar Rahimin ya Mujibas Sa'ilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma amin, Allahumma amin, Allahumma amin. Wa sallallahu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin ya rabbal alamin. Silakan Bapak Ibu, jangan berdiri dulu sampai Bapak Ibu menyelesaikan sholat sunat syuruk 2 rakaat ya, biar Bapak Ibu mendapatkan pahala haji dan umroh. Baik Bapak Ibu, ketika Bapak keluar nanti masih ada petugas kita, tim kami yang standby di depan-depan pintu. Tambahkanlah, mudah-mudahan bisa kita genapkan di angka 3-an, dan mudah-mudahan bisa lebih daripada itu. Juga ada nomor rekening, silakan Bapak Ibu foto, kemudian transferlah melalui handphone yang Bapak punya. Barakallahu fikum. Mari kita sama-sama baca surat Wal Asri. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم ارحمنا بالقرآن وصدق الله العظيم. Doa kafaratul majlis sama-sama dibaca. Nabi bersabda, siapa yang membaca doa ini sebelum ia berdiri di tempat duduknya masing-masing, Allah gugurkan seluruh dosa-dosa kecil yang terlanjur ia buat sebelum itu. Mari dibaca Bapak Ibu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.